Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam dan bahagia peserta pembatik 2023 level 3 dan para mentor pembatik level 3. Pertama-tama izinkan saya berpantun. Pagi-pagi naik kereta sembrani, beli es ke rawa buaya. Berjumpa lagi bersama Tri Kuswardani, pengajar IPS di SMP Negeri 24 Surabaya. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang mitigasi kebencanaan. Bu, apa sih mitigasi kebencanaan itu? Nah, pertanyaan yang bagus. Baik. Sebelum Ibu menjawab tersebut, izinkan Ibu memaparkan capaian pembelajaran dan juga tujuan pembelajaran tentang materi di fase D. Adapun capaian pembelajarannya adalah ia mampu menganalisis hubungan antara kondisi geografis daerah dan karakteristik masyarakat dan memahami potensi sumber daya serta kaitannya dengan mitigasi kebencanaan. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa dapat memahami apa itu bencana. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi macam-macam bencana. Berikutnya adalah siswa dapat memahami tentang mitigasi kebencanaan. Nah, untuk menjawab pertanyaan salah satu siswa tadi tentang mitigasi kebencanaan, ada baiknya kita mengetahui apa sih bencana itu? Baik, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bencana adalah sesuatu yang bisa menyebabkan atau menimbulkan kesusahan, kerugian, dan penderitaan. Penyebab bencana sendiri dibagi menjadi dua, yaitu bencana alam dan bencana non-alam. Bencana alam pastinya disebabkan oleh faktor alam itu sendiri, sedangkan bencana non-alam biasanya disebabkan oleh ulah manusia baik kelalaian, keteledoran, dan tidak bisa mencerna informasi secara baik. Contoh bencana alam seperti terlihat di gambar. Nah, ini ada gunung meletus, kemudian gempa, tsunami, tanah longsor, dan banjir. Begitu pula dengan angin kencang. Sedangkan bencana non-alam seperti kebakaran yang disebabkan banyak hal dan juga kecelakaan. Sebenarnya masih banyak lagi sih contoh-contoh bencana non-alam. Cuma di video kali ini Ibu hanya membagi dua. Nah, kembali lagi pada pertanyaan anak hebat tadi tentang mitigasi. Di sini saya akan menjelaskan apa sih mitigasi itu. Mitigasi adalah segala upaya memulai dari pencegahan sebelum suatu bencana terjadi sampai dengan penanganan usai suatu bencana itu terjadi. Pada video kali ini Ibu membatasi tentang mitigasi kebencanaan gempa. Karena kalau dibahas semuanya tidak cukup kiranya waktu 7 menit. Pada umumnya yang harus kita lakukan ketika menghadapi bencana adalah yang pertama, jangan panik. Kemudian menyelamatkan diri sendiri dulu, baru kita bisa membantu orang lain. Ketika terjadi gempa dan posisi kita ada di luar ruangan, hal yang sebaiknya kita lakukan adalah yang pertama, ketika kita dalam kendaraan, kita berhenti terlebih dahulu. Kemudian yang harus dihindari adalah bangunan yang tinggi, pohon yang besar, dan juga tiang-tiang yang tinggi seperti papan reklame. Berikutnya, yang harus dijauhi juga adalah kabel listrik dan juga menjauhi lubang pembuangan atau gorong-gorong. Ketika kita berada di dalam ruangan, yang sebaiknya kita lakukan adalah mencari tempat aman untuk berlindung. Temukan meja yang kuat. Kemudian masuklah ke bawah meja dan pegangi kaki meja dengan kedua tangan. Dikhawatirkan gempa cukup hebat sehingga meja bisa berpindah. Ingat,
Jangan bergerak dari posisi tersebut sampai gempa bumi berakhir. Banyak gempa bumi diikuti dengan gempa susulan. Menjauhlah dari kaca dan juga benda-benda yang menggantung serta rak buku yang memungkinkan roboh. Apabila gempa sudah reda, sebaiknya segera keluar menuju jalur evakuasi. Sebagai catatan, ketika berada di tempat publik seperti mall, sebaiknya ketika terjadi gempa hindari menggunakan lift maupun eskalator. Dikhawatirkan listrik tiba-tiba padam. Bisa jadi kita terjatuh atau bahkan terjebak di dalam lift. Cuba temukan tangga darurat dan perhatikan petunjuk jalur evakuasi. Setelah aman, segeralah berkumpul di titik kumpul. Titik kumpul adalah area terbuka yang apabila terjadi bencana maka menjadi titik pertemuan yang hendak diungsikan ke tempat yang lebih aman. Fungsi titik kumpul selain untuk mematuhi peraturan, titik kumpul juga sangat berguna selama proses evakuasi jika terjadi bencana. Ada baiknya anda satu keluarga menentukan titik kumpul yang telah disepakati bersama. Jadi ketika terjadi gempa dan kebetulan kalian tidak berada pada satu tempat yang sama dan terpisah, maka akan mempermudah bertemu dan berkumpul. Pergi ke butik beli busana. Busananya untuk resepsi. Jangan panik menghadapi bencana. Di sini Bu Dani punya sedikit solusi. Baik, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.